Halo guys, salam sehat, salam bahagia, dan salam super ya. Hari ini saya lagi ada di Bangli, tepatnya di Panglipuran ya. Panglipuran adalah suatu daerah yang mana daerahnya adalah terbersih sedunia ya, bersih sedunia, kampung terbersih. Dan ini sudah mendapatkan penghargaan dari dunia tentunya ya. Di samping bersih, mereka ini adalah orang-orangnya itu di sini itu hanya aman ya. Jadi naik motor naruh apapun di sini, baik sepeda motor apapun, keamanan di sini sangat terjamin sekali. Maka komunitas ini adalah bahagia. Maka kita harus bisa membedakan antara kegembiraan dan bahagia. Kalau gembiraan, kalau kita pas makan rawon atau lawar ya dari sini, itu namanya adalah suatu kegembiraan ya. Naik sepeda motor itu kegembiraan. Akan tetapi kalau bahagia itu adalah meliputi komunitas yang besar. Komunitas seluruh Panglipuran ini apabila teratur, orangnya jujur, apabila anak kita ini keluar kemana itu aman, berarti ini adalah merupakan suatu keamanan yang komunitas besar. Maka itu adalah indeks, salah satu indeks dari kebahagiaan di desa Panglipuran ini. Indeks kebahagiaan yang seluruh Indonesia terutama ya, seluruh dunia, Indonesia ini termasuk indeks kebahagiaan yang ke nomor 80. Nomor 1 Finlandia. Kenapa Indonesia ini kok nomor 80? Dulu 84. Karena Finlandia ini apabila anaknya itu pulang katakanlah malam-malam ya, anak cewek pulang jam 10, mereka tidak khawatir, itu mereka sudah termasuk bahagia. Apabila dompetnya kehilangan di mall atau HP-nya hilang, bisa ketinggalan, mereka tidak akan khawatir. Ya, itulah namanya kebahagiaan. Dan pertanyaannya sama. Misalkan begini, apakah negaramu akan merasa peduli apabila kamu sakit? Jawabannya adalah sama, antara peduli dan tidak ya. Itu salah satu indeks pertanyaan survei yang dilontarkan World Happy Dunia, World Happy yang mana mereka bertanya sama. Jadi pertanyaan sama, maka indeks kebahagiaan itu bertanya sama dalam penyurveian ya. Oke, oleh sebab itu marilah kita agar supaya bahagia, marilah kita selalu meningkatkan empati kita. Empati kita ini, kita orang yang psikopat apa enggak? Caranya gampang. Kalau kita ada lampu merah atau traffic light misalkan ya. Kalau kita traffic light, kita suka melanggar, berarti kita ini adalah termasuk psikopat. Psikopat rendah. Kalau psikopat ini dibiarkan, maka akan menjadi psikopat yang lebih berat atau termasuk pembunuhan. Ya, itu membunuh orang dan sebagainya, korupsi yang besar itu termasuk psikopat yang tingkatnya tinggi ya. Intinya yang namanya psikopat adalah mengambil haknya orang lain ya. Marilah kita jauhkan dan marilah kita jauhkan dari tindakan psikopat ya. Intinya harus berlatih. Tidak bisa kita ini bilang ke seorang, kamu itu adalah ada seseorang ya, mereka itu pelit, kamu jangan pelit. Tidak bisa, harus dilatih. Apapun harus dilatih. Psikopat juga gitu. Kita jadi psikopat apa tidak tergantung latihan kita sehari-hari terhadap empati. Marilah kita menjadi orang yang berempati dengan latihan empati. Cis.